masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk kami yang sudah hadir untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau teduhkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh dengan teduh duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Bapa di dalam surga. Biarlah Tuhan Engkau mengurangi hamba-Mu Ina ini, sembunyikan di belakang kayu salib Tuhan, dan hanya nama Tuhan ditinggikan ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ruangan ini dengan leluasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, dan berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-21. Matius pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-11. Setelah dapat, mari kita baca bersama-sama. Matius 21, 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina bertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengarasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang tidak pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Hari ini kita memperingati hari Minggu Palem, yaitu di mana Yesus masuk ke Yerusalem untuk terakhir kalinya, di mana di sana dia akan menggenapi rencana, dia akan disalibkan, dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus telah pergi ke Yerusalem setiap tahun untuk merayakan hari Paskah, dan tetapi kali ini adalah perjalanan yang harus dia pergi, perjalanan yang ditetapkan oleh Tuhan. Hampir setahun sebelumnya, Yesus mulai menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menderita oleh para tua-tua, kepala-kepala imam dan ahli-ahli Taurat, dan dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari ketiga dalam Matius 16 ayat 21. Tetapi nubuatan ini telah dicuekin kebenarannya seperti yang terlihat di dalam Kisah 16 ayat 21, dikatakan sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Apakah penduduk dari Yerusalem sadar ataupun tidak, nubuatan ini sedang digenapi di sini, yaitu di dalam Lukas 18 ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Tidak ada cara lain, Yerusalem adalah target secara sengaja dalam rencana Allah, yaitu ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, maka Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem di dalam Lukas 9 ayat 51.
Di mana kita melihat sebelumnya juga Yesus mengatakan bahwa mereka akan menyesalkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Kita melihat di sini bahwasanya Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai beban muda. Dan kita melihat di sini bahwa Yesus pada waktu dia sebelumnya mengendarai keledai, dia memanggil murid-muridnya yang pada saat itu dia dekat Yerusalem, dan dia menyuruh mereka untuk menyediakan keledai bagi dia. Dan Yesus pada saat ini sedang menggenapi nubuatan terjadi di dalam Zakaria 9 ayat 9, di mana dikatakan di sini, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Befage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Di sini kita melihat otoritas Yesus yang memerintahkan kedua muridnya untuk mengambil keledai yang sedang tertambat itu. Dan kita melihat bahwa kedua muridnya itu segera mentaati perintah daripada Tuhan. Dan dikatakan di sini, kalau ada orang yang menegur, kalau ada orang menanyakan, mengatakan Tuhan memerlukannya dan dia akan segera mengembalikannya. Kita melihat sini kedaulatan daripada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah yang berdaulat, dialah yang mempunyai keledai itu. Dan kalau secara orang mengatakan, oh Yesus itu mencuri ya, dia tidak minta izin dulu. No, Tuhan tidak perlu minta izin dulu. Dan Tuhan juga bukan mencuri, karena Yesus itu yang punya keledai itu. Dan Yesus itu mempunyai, Tuhan mempunyai, panggilan kita adalah Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah kurios. Kurios itu adalah yang memilih kita. Tuhan yang mempunyai kita. Tuhanlah yang adalah owner daripada kita. Dia yang mempunyai kita. Ya, dia yang memiliki keledai itu. Dia yang berhak dan berdaulat atas keledai itu. Dan dia meminta kepada murid-muridnya untuk menemukan keledai yang tertambat itu dan anak yang dekatnya itu, dan melepaskan keledai itu dan dibawanya keduanya kepadanya. Dan kalau ada orang menegur, bilang memang Tuhan memerlukannya dan dia akan segera mengembalikannya. Demikianlah Tuhan itu meminjamnya, dan dia tidak pernah meminjam dengan kosong, dan dia akan mengembalikannya dengan berlipat ganda. Dan kita melihat di sini Yesus, dia mau memakai keledai itu, dan dia tidak perlu meminta izin kepada orang yang memelihara keledai itu. Demikianlah Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita. Dialah yang menjadi Tuhan kita. Dialah yang harus kita taati dan turuti. Dialah yang menjadi owner daripada kita. Dialah yang mempunyai kita. Ya, kalau kita membaca Mazmur 100, kita adalah umatnya dan kawanan dombanya. Tuhanlah yang memiliki dunia serta yang ada di dalamnya. Dan dialah yang berhak memiliki hidup kita. Dia berhak untuk memakai kita. Ya. Kalau Tuhan meminta kita untuk dipakai olehnya seperti keledai ini, Tuhan tidak perlu untuk meminta persetujuan kita ataupun supaya kita pahami dulu ujung-ujungnya bagaimana. Tuhan ingin kita taat kepadanya, ya, taat sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Dan kalau Tuhan meminta kepada kita, apakah kita rela? Ya, apakah kita rela menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Ya, jikalau kita memiliki harta benda, ya seperti kita dengar daripada minggu lalu, yaitu Maria menyerahkan minyak darwas tumurni yang mahal, harganya dipecahkan. Dia maka semerbah harum minyak daripada minyak harum itu memenuhi segenap rumah itu. Maka Maria mengambil minyak itu lalu meminyaki kaki Yesus, dan dia itu menyekanya dengan rambutnya yang
yang panjang itu. Di sini kita melihat bahwasanya Maria tidak dengan takut untuk menyerahkan harta miliknya yang paling berharga untuk Tuhan. Dan inilah caranya dia meminyaki Yesus untuk mempersiapkan dia penguburannya. Untuk meminyaki mayat Yesus sebelumnya dia sudah melakukannya. Untuk dia itu me-anoint Yesus, ya. Untuk dia itu anointing Yesus itu artinya ya dia mencurahkan minyak itu kepada Yesus, ya, memberkati Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa kalau Tuhan meminta diri kita, apakah kita itu rela dipakai oleh Tuhan, ya? Seperti keledai ini, ya, keledai yang binatang ini, dia mau dipakai oleh Tuhan, ya. Moga kita juga seperti keledai, ya. Seperti seorang hamba Tuhan Pendeta Stephen Tong, dia mengarang lagu ini, ya. Ku mau jadi keledai, pakai hamba-Mu Tuhanku. Ku mau taat pimpinanmu, pakai bimbing hamba-Mu. Demikianlah, maukah kita seperti keledai, ya? Keledai muda ini yang belum pernah dinaiki orang, yang belum pernah dipakai orang. Kita mau secara murni, ya, dipakai oleh Tuhan, ya, dipakai di sana, di sini. Kita rela ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Kita rela dipakai oleh Tuhan, keledai ini, ya. Tuhan akan mengembalikannya kepada kita. Apakah kita rela dipakai oleh Tuhan? Maka sehidup umur hidup kita itu tidak akan sia-sia. Kita tidak akan menyesal pada waktu kita akan menjalani terakhir hidup ini. Pada waktu kita akan menghembuskan nafas kita yang terakhir, kita tidak akan menyesal karena masa muda kita pada waktu kita masih hidup kita sudah dipakai oleh Tuhan. Kita tidak menyesal karena hidup ini hanya satu kali saja lewat dan tidak akan kembali lagi. Maka kita tidak akan menyesal, hidup kita itu sekali itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kita melihat pada waktu Yesus diikuti oleh orang banyak, maka 5.000 orang sekaligus mengelilingi dia. Dan hari sudah malam kita melihat, maka Yesus kata, suruhlah mereka itu berikanlah mereka makanan. Maka murid-murid mengatakan, tempat yang begitu remote, tempat begitu sepi, tidak ada makanan. Maka Tuhan mengatakan, engkau harus beri mereka makan. Maka di situ murid mengatakan, di sini cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana kami akan memberikannya? Maka Yesus mengatakan, ambillah 5 roti dan 2 ikan itu. Maka Tuhan kemudian berucap syukur pada Allah Bapa dan dia memecah-mecahkan 5 roti dan 2 ikan itu dan dibagikan kepada 5.000 orang. Maka 5.000 orang itu makan sampai kenyang dan masih ada sisa 12 bakul. Demikianlah kalau Tuhan memakai hidup kita, Tuhan akan melipat gandakannya dan kita tidak akan menjadi berkurang. Kita tidak akan menjadi bangkrut karena Tuhan akan melipat gandakannya dan Tuhan akan mengembalikannya kepada kita. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Saudara sekalian, mari saudara kita mau, ya, menundukkan diri kita di bawah kedaulatan daripada Tuhan, agar kita mau dipimpin oleh Tuhan yang adalah Tuhan kita, adalah owner kita, adalah pemilik kita, yang dia berhak untuk menunjukkan jalan hidup kita ke sana ataupun ke sini. Langkah kita kemana, Tuhanlah yang pimpin langkah kita, karena dialah yang adalah Tuhan kita yang memiliki kita, berhak atas hidup kita. Dan biarlah kita rela dipakai seperti keledai ini yang ditunggangi oleh Tuhan masuk ke Yerusalem. Dan keledai ini adalah keledai yang sangat berbahagia dan beruntung karena dia dikendarai oleh Tuhan Yesus untuk memberikan dirinya disalibkan di kayu salib, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dan kemudian yang selanjutnya kita melihat bahwa Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai beban yang mudah. Ya,
Kita melihat ayatnya yang kelima pada Matius 21 ayat kelima. Dikatakan di sini, sebelumnya ayat dikatakan di sini, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ayat ke-6, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus pada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Markus 11 ayat 4 mengatakan seekor keledai muda, Lukas 19:30 keledai muda juga, dan Yohanes 12:14 seekor keledai muda. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus menggenapi nubuatan yang terdapat di dalam Zakaria 9 ayat 9 yang mengatakan bersorak-soraklah dengan nyari, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkannya, dan ia akan memberitahukan damai kepada bangsa-bangsa. Dan wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Dan di mana seekor keledai dan juga keledai muda di sini katakan yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, yaitu keledai induknya dan juga anaknya. Di sini memberikan kita indikator bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Mesias itu sendiri. Apa itu Mesias? Ya, Mesias itu adalah raja yang menyelamatkan. Mesias itu raja yang bersifat kekal, raja yang diurapi khusus untuk menjadi imam, nabi dan raja. Jadi raja yang menduduki pemerintahan Daud sampai selama-lamanya, yaitu adalah Yesus. Ya, dan memiliki sifat ilahi dan juga memiliki sifat natur sebagai manusia biasa yang tidak berdosa. Di mana raja di sini bukanlah raja dunia yang diharapkan oleh orang Israel untuk membebaskan mereka daripada penjajahan Romawi, di mana penjajahan Romawi menyuruh mereka membayar teks yang tinggi. Penjajahan Romawi itu orang-orang asing yang menyuruh mereka untuk melakukan menyuruh mereka melakukan apa yang harus dilakukan, yang memerintahkan mereka untuk melakukannya. Dan di mana Yesus itu adalah raja dari Israel, ya, yang masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai yang muda. Ya, kita melihat di dunia kita sekarang juga ya, kita sedang melihat keadaan ekonomi yang tidak menentu ya, stok yang naik turun, ya kan? Kita melihat harga telur yang naik dan sebagainya. Maka kita semua apa? Mengharapkan kepada ada sistem yang baru, ada pemerintah yang baru, ada presiden baru yang bisa apa? Yang bisa memutar arah, menjadikan lebih baik daripada keadaan negara kita. Memutar keadaan menjadi lebih baik lagi. Ya, kita percaya kepada keuangan kita percaya kepada sistem dunia ini, kepada pemerintah, ya kan? Seperti orang Israel ini. Wah, ini Yesus ini raja Israel, ya. Dia ini adalah anak Daud. Hosana, ya mereka. Tuhan selamatkanlah kami daripada pemerintahan Romawi yang saat ini menjajah kami. Tetapi kita melihat Yesus datang di sini, dia naik seekor keledai yang muda, yang melambangkan seekor keledai yang lemah lembut, yang melambangkan kerendahan hati, keledai yang lemah lembut, yang tidak gagah perkasa. Ya, Yesus tidak datang dengan pakai seekor kuda yang akan pergi berperang, seekor kuda yang gagah perkasa, kuda yang menunjukkan kuasanya, kehebatannya, kuda yang congkak, yang lari itu dengan kakinya yang berderap-derap, dengan teriakannya yang melengking. Seekor kuda yang melambangkan kehebatan, ya, kecongkakan.
melambangkan kuasa. Tetapi Yesus datang dengan keledai, seekor keledai yang muda, dengan menunjukkan kelemahan dia, kelemah lembutannya, kerendahan hatinya, menunjukkan damai sejahtera. Maka Yesus berkata, ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab aku yang kupasang itu enak dan bebanmu pun akan ringan. Ya, Yesus di sini secara spesifik mengendarai keledai juga sedang menggenapi nubuatan Zakaria yang menyatakan dia itu adalah Mesias, seorang raja. Bukan raja dunia tapi raja surgawi, raja yang bersifat rohani, yang menyuruh manusia untuk bertobat, bukan percaya kepada kekuasaan politik dunia ini, kepada kaisar, kepada Pilatus, ya kan? Yesus maka berkata juga di dalam Matius 12 ayatnya yang ke-18, ya. Yesus itu adalah hamba Tuhan. Lihatlah itu hambaku yang kukasihi, ayatnya yang ke-18. Yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah Yesus itu lemah lembut, dia sangat baik, ya. Bulu yang terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tidak akan dihembuskannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Demikianlah kita melihat Yesus itu adalah raja yang lemah lembut, raja pada rohani yang menyuruh orang-orang bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat, ya. Bertobatlah, ya, menyuruh orang untuk membebaskan manusia bukan dari belenggu pembelanjaan daripada Romawi, tapi membebaskan manusia dari belenggu penjajahan apa? Penjajahan dosa. Penjajahan daripada dosa, penjajahan daripada iblis, penjajahan daripada kematian. Yesus membebaskan kita. Lebih besar lagi, Yesus adalah raja dunia ini, raja kerajaan surgawi. Lebih besar lagi daripada raja dunia, raja kerajaan di dunia ini yang sementara aja, ya, manusia akan mati saja. Demikianlah Yesus menggenapkan daripada nubuatan dari Zakaria 9:9, menyatakan Yesus itulah adalah Mesias, raja kita yang harus kita patuh. Yesus adalah Mesias yang harus kita junjung tinggi, harus kita sembah seperti seorang raja yang datang atau presiden yang datang. Maka kita semua harus hormat kepada dia. Ya kan, kalau kerajaan daripada Inggris kita harus atau dari Cina kita harus tunduk menyembahnya. Demikianlah Yesus itu lebih tinggi lagi daripada raja dunia ini. Kita harus hormat kepadanya dan mendengar perintahnya dan mendengar firman-Nya, mendengar perintahnya. Saudara sekalian, kemudian kita melihat ayat ke-7, ya. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Ya, ayat ke-89, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatinya lah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa tempat di mana Injil mencatat bahwa kemuliaan Yesus dikenal di bumi ini. Di mana Yesus dengan berani mendeklarasikan dirinya sendiri adalah raja.
Dan orang banyak yang sangat besar itu bergabung bersamanya dengan dia, dan mereka mengharapkan, ya, mereka mengharapkan Yesus menyelamatkan mereka, ya, dan berkata, Hosana bagi anak Daud. Tuhan Yesus, anak Daud, save us now. Selamatkanlah kami. Hosana itu artinya selamatkanlah kami sekarang ini. Dan kemudian diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat tinggi, di tempat yang maha tinggi. Dan hosana yang kedua di sini artinya puji Tuhan, ya, puji Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemudian orang-orang banyak menghamparkan pakaiannya di jalan. Ini menunjukkan apa? Tanda penghormatan kepada seorang raja yang akan lewat jalan itu, seperti karpet merah, ya. Ada raja yang mau lewat, seperti menghamparkan, yang tadi saya akan menghamparkan karpet merah. Ada acara penting menghormati raja yang akan lewat itu. Demikianlah orang-orang semua menghormati Tuhan, menyambut dia, ya. Seperti di dalam 2 Raja 9:13 mengatakan, segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya. Begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu Raja, itulah ya di Perjanjian Lama. Mereka membentangkan apa? Pakaiannya untuk menyambut raja itu. Dan kita juga melihat di sini ada ranting-ranting, ya. Menghambarkan apa juga? Ranting-ranting itu adalah tanda selanjutnya dari sambutan kerajaan Mesianis. Ada ranting-ranting dihamparkan di jalan, ada pakaian ditaruh di jalan-jalan gitu, ya. Kemudian ada apa lagi? Ya, di dalam Yohanes 12 ayat 13 dikatakan mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia. Ya, ini daun palem, ya. Jadi saya temukan di bawah tuh mereka ada bagikan daun palem, melambai-lambaikan daun palem. Itu artinya apa ini daun palem? Daun palem ini melambangkan kemuliaan, kemenangan dan penyambutan terhadap Yesus. Ya, melambangkan kemuliaan, kemenangan dan penyambutan, ya, penyambutan terhadap Yesus. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru apa? Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya, Hosana artinya selamatkanlah kami, save us now. Dan kemudian sudah menjadi seruan pujian, ya. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Adalah kutipan dari Mazmur 118 ayat 26. Di mana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Juga ini bagian dari ujian Mazmur 113 sampai 118 yang dinyanyikan pada hari raya Pondok Daun dan hari raya penabusan Bait Allah dan juga hari Paskah. Ya, sebentar lagi orang-orang Yahudi akan peringati hari Paskah, yaitu hari pembebasan bangsa Israel dan keluar daripada Mesir, di mana orang-orang Israel akan menaruh darah di atas ambang pintu daripada orang Israel. Dan pada waktu malaikat mau melewati pintu orang Israel, mereka pass over, melewati daripada pintu itu, dan maka anak sulung daripada orang Israel apa? Selamat. Mereka tidak mati, tidak dibunuh. Demikianlah ambang pintu daripada orang anak Mesir yang tidak ada darahnya, mereka kemudian dibunuh mereka dicabut nyawanya oleh malaikat yang lewat pada waktu itu. Dan maka anak sulung daripada orang Mesir semua pada waktu itu mati. Dan kemudian orang Firaun kemudian menyerah dan menyuruh orang Israel keluar daripada Mesir. Nah, inilah sejarahnya kita melihat yang disebut di dalam Mazmur ini adalah semua orang mengunjungi pada waktu perayaan ini. Dan ini terutama ditujukan kepada anak Daud, yaitu Yesus. Yesus yang datang sebagai pengunjung agung yang memasuki kerajaannya. Ya, berkat ini ditujukan kepada anak Daud, yaitu Yesus.
Orang-orang banyak yang mengharapkan kedatangan Raja Agung ini akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Tetapi mereka tidak tahu, dan murid-murid juga bingung, tidak tahu ya apa arti semuanya ini. Tetapi kita tahu bahwa Yesus itu bukan raja duniawi, tapi raja rohani yang akan membebaskan kita dari belenggu dosa, dari belenggu kematian. Di mana setelah beberapa hari lagi Yesus akan disalibkan, mati dan dikuburkan. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Dan Yesus sudah memberitahukan sebelumnya, ada pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, keempat, ya kan? Dan kemudian pada pemberitahuan itu ada salah satu muridnya itu Petrus mengatakan, Tuhan, tidak usahlah kamu naik ke atas kayu salib. Lalu Yesus mengatakan, "Nyalah engkau iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tapi bukan dipikirkan oleh Allah." Demikian kita melihat Petrus itu dia mau menyelamatkan Tuhan, tapi dia pakai cara manusia. Dia tidak tahu rencana daripada Tuhan. Maka Yesus harus melewati jalan salib ini. Dia harus menderita. Dia harus dipaku di atas kayu salib. Dia harus membebaskan manusia daripada perhambaan dosa. Dan dia harus menyelamatkan manusia sehingga manusia bisa mendapatkan hidup yang kekal dan bisa memiliki hubungan kembali yang indah dengan Allah Bapa. Sehingga kita melihat kemenangan Yesus. Inilah yang akan mengembalikan hubungan kita dengan Allah Bapa. Yesus inilah yang telah mengalahkan tekanan atau belenggu daripada jiwa kita. Dan Yesus itulah membebaskan kita daripada dosa. Dan tetapi orang banyak itu yang sama, yang tadinya berseru, Hosana bagi anak Daud, selamatkanlah kami anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dari dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kemudian kita melihat dalam beberapa hari lagi, kan mereka merayakan Paskah, kan mereka berteriak, salibkan dia, dalam Lukas 23 ayat 21. Yesus memang kemudian disalibkan, benar-benar disalibkan. Maka Yesus berteriak di atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kemudian Yesus mengatakan di atas kayu salib, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Demikianlah Yesus membayar hutang dosa kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh karena kita. Demikianlah kita melihat di sini. Di atas kayu salib Yesus di atas kayu salib, maka langit menjadi gelap karena Tuhan Allah menghukum dosa, menghukum Yesus anaknya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk kami yang sudah hadir untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau teduhkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh dengan teduh duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Bapa di dalam surga. Biarlah Tuhan Engkau mengurangi hamba-Mu yang hina-hina ini, sembunyikan di belakang kayu salib Tuhan, dan hanya nama Tuhan ditinggikan ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ruangan ini dengan leluasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, dan berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-21. Matius pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-11. Setelah dapat, mari kita baca bersama-sama. Matius 21, 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya
dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina bertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan diberi seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang di dalam pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyambut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Hari ini kita memperingati hari Minggu Palem, yaitu di mana Yesus masuk ke Yerusalem untuk terakhir kalinya, di mana di sana dia akan menggenapi rencana, dia akan disalibkan, dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus telah pergi ke Yerusalem setiap tahun untuk merayakan hari Paskah, dan tetapi kali ini adalah perjalanan yang harus dia pergi, perjalanan yang ditetapkan oleh Tuhan. Hampir setahun sebelumnya, Yesus mulai menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menderita oleh para tua-tua, kepala-kepala imam dan ahli-ahli Taurat, dan dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari ketiga dalam Matius 16 ayat 21. Tetapi nubuatan ini telah dicuekin kebenarannya seperti yang terlihat di dalam Kisah 16 ayat 21, dikatakan sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Apakah penduduk dari Yerusalem sadar ataupun tidak, nubuatan ini sedang digenapi di sini, yaitu di dalam Lukas 18 ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Tidak ada cara lain. Yerusalem adalah target secara sengaja dalam rencana Allah, yaitu ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, maka Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem di dalam Lukas 9 ayat 51. Di mana kita melihat sebelumnya juga Yesus mengatakan bahwa mereka akan menyesalkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Kita melihat di sini bahwasanya Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai beban muda. Dan kita melihat di sini bahwa Yesus pada waktu dia sebelumnya mengendarai keledai, dia memanggil murid-muridnya yang pada saat itu dia dekat Yerusalem, dan dia menyuruh mereka untuk menyediakan keledai bagi dia. Dan Yesus pada saat ini sedang menggenapi nubuatan terjadi di dalam Zakaria 9 ayat 9, di mana dikatakan di sini, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Befage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Di sini kita melihat otoritas Yesus yang memerintahkan kedua muridnya untuk mengambil keledai yang sedang tertambat itu. Dan kita melihat bahwa kedua muridnya itu segera mentaati perintah
murka daripada Tuhan. Dan dikatakan di sini kalau ada orang yang menegur, kalau ada orang menanyakan, mengatakan Tuhan memerlukannya dan dia akan segera mengembalikannya. Kita melihat sini kedaulatan daripada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah yang berdaulat, dialah yang mempunyai keledai itu. Di atas kayu salib Yesus berseru, sudah selesai, artinya tetelestai, artinya sudah finish, sudah sempurna, itu artinya. Tetelestai itu artinya painful. Yesus sudah membayar lunas hutang dosa kita, di mana Yesus itu pada waktu diadili dinyatakan dia tidak bersalah. Dia itu dikatakan tidak bersalah, artinya dia itu adalah righteous, dia itu adalah holy, Tuhan itu adalah kudus, dia tidak berdosa dan menanggung hukuman atas dosa kita. Karena orang-orang Israel dia salah mengerti. Orang-orang Israel, orang-orang Galilea mengatakan dia adalah nabi setempat, ya, dia hanya sebagai nabi. Mereka salah mengenal Yesus, ya. Seluruh simbolisme kita melihat peristiwa daripada Yesus naik keledai ini sebagai Mesias ini, dan kutipan daripada Zakaria 9:9 ini menandakan kerajaan damainya yang meliputi seluruh dunia. Dan mereka salah mengerti, dan sehingga mereka itu lebih memilih kepada Barabas, seorang penjahat gadungan, penjahat yang besar, sebagai raja mereka daripada Yesus sebagai raja mereka. Dan Pilatus menyelidiki Yesus, apakah engkau seorang raja? Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya, aku ini adalah raja. Dan sepertinya tidak adil, bukan? Pilatus berkata, saya berkuasa untuk melepaskan kamu, sedangkan Pilatus itu adalah seorang berdosa. Harusnya Pilatus yang akan dihakimi oleh Tuhan, bukan? Tapi Pilatus harusnya meminta ampun dan dia harusnya bertobat daripada dosanya dan kemudian dia diampuni dosanya. Tapi harusnya Tuhan yang menghakimi dia. Tapi saat ini Pilatus berkata, aku berkuasa melepaskan kamu dan berkuasa menghukum kamu. Tapi Yesus mengatakan, kamu akan melihat Anak Manusia di atas langit dan akan datang untuk di atas awan-awan, untuk datang untuk menghakimi manusia. Nah, kita melihat hari ini, saudara sekalian, Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Yesus itu yang tidak berdosa, dia adalah righteous, dia adalah holy, dia adalah yang tidak bersalah ini. Yesus adalah innocent, dia itu adalah anak Allah, tapi dia rela menanggung hukuman dosa kita, sehingga kita bisa dibebaskan daripada hukuman Tuhan. Saudara, marilah kita mau bersyukur kepadanya. Hari ini kita merayakan Minggu Palma, dan sama seperti Yesus masuk ke kota Yerusalem kepada orang-orang yang pada saat ini bersorak-sorai, yang berseru, Hosana, selamatkanlah kami sekarang. Mari kita juga mengundang Yesus untuk masuk ke dalam hati kita dan hidup kita. Mari kita berseru, selamatkanlah kami sekarang ya Tuhan. Seorang yang datang sebagai hamba yang lemah lembut dan rendah hati, tetapi mencapai puncak kemenangannya di atas kayu salib. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit pula dari antara orang mati. Mari saudara sekalian, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu. Dan marilah kita juga mau melayani Dia, mau dipakai oleh Tuhan, karena Tuhan berhak atas hidup kita. Kita tidak berhak mengatakan, oh ini adalah barangku, ini adalah rumah saya, ini adalah mobil saya berhak. Tapi Tuhan tidak. Ini Tuhan mengatakan, aku memerlukannya. Seperti Tuhan menuntut dipakai keledai itu, mari kita juga mau seperti keledai yang dilepaskan dari tambatannya dan mau rela dipakai oleh Tuhan. Kemanapun Tuhan ingin kita dipakai olehnya, mari kita siap sedia. Dan jangan kita menjadi
selfish ataupun kita menjadi selfish itu adalah ya jangan kita menjadi seorang yang mementingkan diri sendiri, tapi kita mementingkan Tuhan dan kerajaannya, sehingga kita tidak sia-sia hidup di dunia ini. Kita rela dipakai oleh Tuhan seperti keledai ini, dan kita mau menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan untuk rela dipakai olehnya, dan kita mau dengaran akan Dia. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, terpuji nama Engkau ya Tuhan, yang hari ini kami merayakan hari minggu-minggu sengsara daripada Engkau Tuhan, di mana ya Tuhan Engkau masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai, dan Tuhan Engkau disambut sebagai Raja Tuhan. Biarlah kami sungguh menyambut-Mu ya Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam hati kami, dan kami sungguh taat kepada otoritas Tuhan, taat kepada kehendak-Mu ya Tuhan, taat kepada pimpinan, taat kepada kemahakuasaan Tuhan, dan kepada firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami rela dipakai oleh Engkau seperti keledai Tuhan, yang ditunggangi Engkau, yang masuk ke Yerusalem untuk disalibkan, menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Bapa untuk sangkal diri kami, untuk menyangkal diri kami, untuk mengikut Engkau Tuhan, dan untuk memikul kayu salib kami. Dengarlah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.